Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kita melanjutkan menonton final Bermuda Bowl 2020 antara Switzerland melawan The Netherlands. Hingga sesi ketiga, The Netherlands masih unggul 6 IMP atas Switzerland. Namun pada sesi keempat ini kembali Switzerland meraih kemenangan 15 IMP dari The Netherlands, sehingga sekarang yang leading Switzerland dengan 9 IMP. Ayo saksikan partai-partai menarik dari sesi keempat ini. Selamat menonton. Oke, kita memasuki sesi keempat ya. Ini pada hari kedua final ya. Karena satu harinya 3 sesi. Sesi keempat ya, sesi pertama yang menang adalah Switzerland ya. Sesi kedua Netherlands cukup besar. Sesi ketiga kembali Switzerland yang menang ya. Namun pimpinan klasmen atau leading masih Netherlands unggul sedikit ya. 99 lawan 93. 6 IMP ya. Yang tampil di BBO ini kurang akurat ya. Kemudian pada sesi keempat ini Switzerland kembali unggul 37 melawan 22 IMP dan membalikkan keadaan menjadi 130 melawan 121 atau unggul 9 IMP secara total setelah menyelesaikan 4 dari 6 sesi babak final. Mari kita lihat satu persatu papan-papan yang dimainkan pada sesi keempat ya. Tangan pertama, driver membuka penawaran dengan 3 spade ya. Selatan 4 spade ya. Barat dengan 6 kartu hat dan 5 kartu klub menawar 4 notram ya, 2 shooter ya. Timur convert ke 5 klub yang didobol oleh selatan dan sayangnya leadnya spade sehingga kontraknya masuk 2 loser diamond. Dibuang langsung. Kalau leadnya diamond ya seperti terlihat kontraknya akan mati. Nah, mari kita lihat apakah yang terjadi di close room. Ternyata biddingnya sama ya. 6-4 dia buka 3 speed pada tangan pertama. Dewi Just buka dengan 3 speed dan biddingnya berlangsung persis sama dan kena double dan leadnya juga sama sehingga tidak terjadi skor karena sama-sama 5 klub double kontrak. Kita masuk ke papan nomor 2. Ya, kontrak sama 3 diamond di open room. Van Langve nawar di 3 diamond dari arah barat. Mati 1. Coba kita lihat. Leadnya adalah Jack Diamond sama ya. Dilanjutkan dengan Queen Diamond dan kembali hat. Driver langsung ambil as dan kembali as spade. Buang klub, hat buang klub, spade, klub harus finish, gagal dan kontrak pun gagal ya. Di sebelah, di close room, kontraknya sama, leadnya juga sama ya. Bedanya kali ini ketika bermain hat, The Witches main kecil sehingga hanya kalah
2 trik diamond, 1 club dan 1 spade, dan menyebabkan kontrak masuk. Hasilnya adalah 4 IMP buat Switzerland. Bot ketiga atau bot ke-19 pada sesi keempat, saya lihat dulu yang di close room ya. 1 Notram barat ya, setelah selatan pas. Kemudian timur Stayman dengan 2 klub, dijawab dengan 3 hat, artinya maksimum, dan 5 kartu hat. Ya. Pertukaran informasi 3 speed control ya. Fit hat ya. 3 Notram masih mau. 4 club, kikat di klub, 4 diamond, tanya as, dan mereka pun menawar di 6 hat. Gak ada masalah di 6 hat ya. Malah 6 hat ya, 12 trik aja ya. Oke. Bagaimana dengan open room? Nah, Van Langve buka dengan 1 hat, bukan 1 Notram ya. Dan Utara driver overcall dengan 1 Notram, yang artinya 4 kartu speed dan 5 kartu minor ya. Apa yang dilakukan oleh Timur merbit 2 Notram, artinya 4 kartu hat ya. Dan Selatan dengan 5 kartu speed, hanya 2 poin, menawar 4 speed yang didobol oleh Van Langve. Hasilnya adalah mati 2. Mati 2 hanya plus 300. Sementara slam 6 hat 1430, sehingga ada bedanya 15 IMP diraup oleh Switzerland ya. Namun 1 bot kemudian Netherlands kembali meraup poin besar juga, 13 IMP dari kartu slam berikut ini. Ya. 1 diamond double, 1 hat, 2 speed, 3 diamond, 4 diamond dengan singleton dan king diamond didukung ya. 4 speed, 4 Notram, 5 speed, 5 Notram. Masih tanya ada king nggak? Ada king hat atau king clover? Barangkali bisa bid 7. Tidak ada, sehingga kontrak berakhir di 6 diamond. Sebuah tawaran yang sangat bagus, sukses jika salah satu hat atau king clover kena finesse ya. King hat atau king clover kena finesse, kontrak yang akan bersukses. Ternyata dua-duanya kena finesse, hanya 1 aja king clover kena finesse, kontrak udah masuk 7 ya. Oke, bagaimana dengan di close room ya? Glucose, Key dan Goris tanpa gangguan gagal menemukan kontrak slam, sehingga kehilangan 13 IMP ya. Skor semakin rame, 19 lawan 13 hingga board keempat sesi keempat. Pada board ke-21 atau board kelima sesi keempat, Van de Bos dan Van Langve berhasil menemukan sacrifice di 4 speed atas kartu 4 hat selatan ya. US maksudnya. Dan hanya mati
Cuman masih 3, 500 artinya 3 IMP tambahan buat, karena di sebelahnya kartunya Forhat, tidak ada masalah. 3 IMP tambahan buat Switzerland ya. Oh tadi salah Switzerland ya. Kemudian, nah ini lagi poin penting pada bot ke-24, Driver dan Bring menawar sampai 3 spade ya. Perhatikan bagaimana dia menyelamatkan kontrak ini. Leadnya adalah Jack Spade, King, Diamond kecil, King. Sebuah permainan yang bagus dari siapa? Dari Driver. Main Diamond lagi, King Spade As, Diamond, discard heart ya. Kemudian kita lihat As, King Clover dibiarkan menang ya. Club small 9 dan sebuah gas club yang bagus dari Driver sehingga kontraknya berhasil dipenuhi. Sementara di close room lagi-lagi pasangan Switzerland yaitu Goris dan Klukowski bermain di kontrak 3 hat ya. Lead Diamond guess dengan betul ya, antara Queen atau 10 udah oke ya. Sebuah lead yang salah dari Muller. Dengan cepat Goris membebaskan spade agar bisa mendiscard salah satu loser diamond atau club ya. As dan spade, Queen discard diamond sehingga hanya ada 4 loser sehingga berhasil diselamatkan kontrak 3 hatnya, double score 7 IMP ya. Sehingga sampai dengan bot nomor 24 atau 8 ya, setengah permainan. Switzerland sudah unggul 30 IMP lawan 16 ya, 14 IMP. Bot ke-9, kedua meja bermain 4 spade. Hanya kalah satu klub dan 1 spade ya, sehingga tidak ada skor ya. Dua-duanya bermain 4 spade up 1. Bot ke-26, Timur Barat nawar 3 notram dan didapatkan hasil yang 9 trik, yaitu kalah 1 diamond, 1 heart dan 2 trik klub kali ya. Oke, 2 meja mendapatkan skor yang sama, nggak ada skor ya. Kemudian bot nomor 27, Bring membawakan kontrak 4 spade dan menerima lead spade ya. Small, good ya, Bring bermain yang bagus sekali. Sayang dia mainnya kena truth ya. Sehingga hanya book aja. Sementara di meja lain kontraknya sama, leadnya diamond singleton. Oke,
didapatkan 11 trik sehingga dapat 1 IMP buat Netherlands. Bot ke-28 ya. 2 meja bermain 1 notram dan didapatkan 7 trik ya. Kita lihat dia ngambil trik dari mana. As, main speed ke arah king, speed, good guess dari Van Langve ya, sehingga didapatkan 7 trik ya. Sekarang kita lihat di meja lainnya. Sama leadnya king hat. Tujuh trik claim. Oke. Sama persis. Nah, papan ke-29 ya. 3 notram di arah timur barat. Harusnya nggak ada persoalan ya. Oke, tidak ada persoalan. Klub kena finesse, diamond kalah 1, hat 1 kali ya. Speed. Oke, 9 trik didapat. Di meja lainnya sama 3 notram. Oke. Nah, di meja di papan nomor 30 1 hat, 2 notram, 4 hat ya. 2 notramnya adalah invite dengan 3 kartu ya. 4 hat dan driver di utara tidak melakukan double. Sementara di close room 1 hat, 3 klub. 4 hat, oke sekian 4 hat. The Witches melakukan penalti double ya. Dan hasilnya mati 2 sehingga berkuranglah kekalahan Belanda dengan 5 IMP ya. Board ke-15 atau board 31 ya. Putaran sesi keempat ini kedua US menawar slam 6 hat ya. Dan ketika hatnya pincang dan king speed tidak kena finesse, ini driver harusnya bisa bikin masuk ya. As hat tidak ada. Dia harus memilih apakah berharap clover terbagi rata 3-3 atau speed ke finesse. Secara persentase kalau lihat itu aja ya milih speed ya, seperti yang dilakukan oleh driver nih. Dia finesse speed, ketika speed gagal kontraknya mati. Nah, apakah akan Anda melakukan hal yang sama? Hitung dulu dong persentasenya. Betul, kalau memilih speed kena finesse adalah 50% dan klub terbagi rata 36%, tentunya memilih speed. Tetapi ingat, klub itu ada peluang jack club double tone. Saya pikir itu dari peluang terbagi 42 adalah 48%, jack club double tone ya sekitar 24%. Harusnya peluang mendapatkan klub 5 trik itu adalah lebih dari 50%. Jadi menurut hitungan saya, main queen hat kasih, dia balik speed, ambil as, berharap klub
3-3 dan atau queen jack club jatuh, itu peluang lebih besar dari 50%. Ya. Bagi yang jago statistik silahkan dihitung. Secara persentase saya akan memilih main seperti itu. Ya. Dan kebetulan di sini berhasil klubnya 3-3 ya. Kontrak 6 hatnya harusnya masuk. Di meja lain coba kita lihat. Oh, sekarang leadnya tidak klub, tidak diamond, sehingga peluang untuk mendapatkan ini mati ya, karena itu adalah kartunya mati kalau nggak lead diamond ya. Jadi yang ditemui oleh Davies ya emang leadnya klub bukan diamond. Jadi kartunya emang mati ya di sebelah ya. Ada peluang bagi Switzerland tadi harus menambah keunggulan ya, namun sayang gagal ya. Oke, kita lihat papan terakhir. Nah, ini dia. Pada tangan terakhir Timur buka 3 hat merah ya. Pasti hatnya bagus lah kalau kita king hat. Dan Bring di selatan overcall 3 notram yang di pas keliling. Kalau lead hat sih no problem, karena 4 trik diamond, 2 trik hat, 2 trik fit, dan main club ke arah king kebetulan masuk, dapat kontrak akan bisa diselamatkan. Namun leadnya adalah clover ya. Bring mendapatkan lead clover ya. Bagi yang lihat semua kartu main king ya, klubnya akan masih kena blok. Main diamond kontraknya akan berhasil. Namun Bring tidak melihat semua kartu, hanya melihat kartu utara dan kartu dia ya. Tentu dia bermain kecil. Jack menang, dibalikin queen clover. Nah, bagaimana Anda sebagai declarer mengeksekusi kontrak ini? Jika Anda ambil king, dibebaskan diamond, ya kontraknya akan mati, karena yang pegang as diamond adalah yang pegang clover panjang yang sudah bebas. Dengan demikian, Bring bermain kecil dengan terpaksa ya. Balik hat, ambil as ya. Kemudian dia bebaskan diamond. Nah, perhatikan di sini, jika Van Langeveen memainkan as clover, kontraknya akan masuk ya. Dia kembali diamond lagi, menang. Untuk membenahi hitungan ya, seperti terlihat bahwasanya ketika Timur ikut diamond kedua, ketahuan bahwasanya Barat pegang 5 di warna hitam ya. Timur kan 7 kartu hat, double tone club, double tone diamond ya, double tone speed dong ya. Sehingga Bring akan meng-squeeze Barat. Caranya ya dia harus rectify the count ya, membenahi hitungan dulu dengan memainkan hat kecil di 2 tangan, membiarkan Timur menang dengan angka 8 hat ya. Menang, dibiarkan menang. Seperti terlihat Barat sudah mulai kesusahan ya. Ya, kita lihat apa mau kembalikan. Kembali misalnya hat ya. Jack speed juga oke sebetulnya ya. Hat, king, buang speed, buang diamond sekali oke. 10 diamond, buang speed sekali oke. Main jack, buang hat, diamond, king, buang club sekali oke. Nah, ketika diamond terakhir, Bring sudah tahu persis kartunya Barat, 3 kartu spade. Apakah ada queen, ada jack, atau apa, terserah ya. Pokoknya dia tidak boleh buang spade. Kalau dia buang spade, speed terakhir di meja akan menjadi kartu menang, karena speed tinggal 2-2 di tangan declarer ya. Sebuah permainan yang cantik dari Bring.
sehingga menghasilkan kontrak ya 400. Kita lihat di meja sebelah kontraknya Glukowski membuka penawaran dengan 2 speed weak ya, speed minor ya. Merah jadi 55 ya. Selatan pada tangan terakhir protektif dengan 2 notram. Utara dengan 7 poin sangat kesusahan karena pada tangan terakhir bisa cuma 14 poin. Bisa juga 17. Sehingga hanya bermain 2 notram dan hanya book ya. 4 trik diamond, 2 heart, 2 speed, 8 trik. Sehingga menghasilkan 7 IMP tambahan kemudian untuk Switzerland, sehingga skor akhir pada sesi ini adalah 37 melawan 22 atau mengejar 15 IMP. Dengan hasil ini di sini tertulis 131 melawan 119 ya. Skor yang betul ya adalah 130 melawan 121 atau Switzerland kembali leading ya dengan 9 IMP. Masih ada 2 sesi tersisa. Pertarungan semakin panas. Yang leading gantian ya. Oke guys, ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, sesi kelima ya. Assalamualaikum.